Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan lanjutkan pembacaan Kitabus Shaum dari kitab As-Sahih Al-Bukhari. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan ayat atau surah Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya akan kita bacakan hadis pertama dari Kitabus Shaum. Qala al-muallif rahimahullahu taala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an abihi an Talhah bin Ubaidillah anna Arabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tha'ir ar-ra'si faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya min as-salah faqala as-salawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'a faqala fa akhbirni ma faradallahu alayya min as-siyam faqala syahra ramadan illa an tatawwa'a syai'a faqala akhbirni bima faradallahu alayya min az-zakah faqala fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'il Islam قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنكس مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat Al-Quran. Ini adalah ta'adduban litanzil, sebagai adab Al-Imam Bukhari terhadap ayat Al-Quran. Oleh karena itu kita sering dapati di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini penuturan ayat-ayat Al-Quran sebelum Imam Bukhari menuturkan hadis-hadis dalam babnya. Bahkan ada beberapa bab yang Imam Bukhari langsung memberi judulnya dengan ayat Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu secara umum ada yang mujmal, ada yang masih global, ada juga yang sudah mubayyan, terperinci. Maka tugas as-sunnah atau al-hadis adalah memperinci sesuatu yang belum diperincikan di dalam Al-Quran, atau menjelaskan kembali sebagai takkid sesuatu yang sudah jelas. Nah, di sini dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini sudah jelas bahwa puasa Ramadan itu wajib. Kemudian Imam Bukhari menuturkan hadis yang barusan kita bacakan ini sebagai takkid, mempertegas akan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kita masuk ke dalam hadis yang sudah saya bacakan tadi. Di sini dikatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail. Abi Suhail ini adalah Nafi' bin Malik, an abihi berarti Malik. Min lataif as-sanad, di antara keunikan sanad ini pertama, semua yang meriwayatkan atau rijal hadis di sini adalah Madani. Yang kedua, Ismail itu meriwayatkan dari Abu Suhail. Suhail itu pamannya Ismail.
Ya, jadi meriwayatkan apa? Dari paman, dari bapaknya paman. Kemudian an Talhah bin Ubaidillah. Ini ma'ruf, Talha bin Ubaidillah, ahad al-mubasyirina bil jannah, ya. Minas sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam ala yadi Abi Bakar As-Siddiq, termasuk sahabat yang mungkin masuk 8 besar masuk ke Islam ini atas jasa Abu Bakar As-Siddiq. Ini Ubaidillah ini disebut oleh Rasulullah SAW Talhah al-Jud. Terkadang disebut juga Talhah al-Fayyad, ya, karena seorang yang kaya raya dan dermawan, ya, tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan harta, bahkan sampai ribuan dinar dikeluarkannya untuk menutupi hutang-hutang para sahabat yang lain, terutama dari Bani Taim, ya, dari sukunya beliau. Dan beliau ini seorang sahabat yang mengikuti hampir seluruh peperangan kecuali perang Badar, karena beliau dan Sa'id bin Zaid ditugaskan untuk mengintai pasukan Quraisy, ya, yang akan menyerang Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Hanya tercatat di peperangan Uhud luar biasa, ini Talha bin Ubaidillah ini pengorbanannya sangat fantastis, sangat luar biasa terhadap Rasulullah SAW, sampai salah satu tangannya cedera, syalat yadah, ya, sehingga Rasulullah mengatakan bagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas riwayatkan oleh Imam Ahmad, man sarrahu an yanzura ila syahid yamshi ala wajhil ardh falyanzur Talha bin Ubaidillah, ya. Ini salah satu kelebihan atau banyak kelebihan Ubaidillah yang tidak bisa kita bacakan semuanya. Beliau wafat pada tahun 36 Hijriah dan meriwayatkan sekitar 83 hadis dari Rasulullah SAW, tentunya dengan pengulangan. Isi hadisnya, anna a'rabiyan, bahwa seorang Arab Badui ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tha'irar ra'si. Arab Badui di sini dalam riwayat Anas dari Imam Muslim disebutkan namanya Dimam bin Tha'labah. Namanya adalah Dimam bin Tha'labah, dari salah satu suku yang ada di Najd, yaitu kota atau daerah antara Tihamah sampai Irak. Dimam ini dari Bani Sa'ad, ya. Dia diutus oleh kaumnya untuk menemui Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang risalah Rasulullah SAW. Kalau dalam riwayat Muslim ini lebih mendetail lagi, dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surah Al-Maidah, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum, janganlah kalian menanyakan sesuatu apabila dijelaskan kepada kalian, kalian akan repot sendiri. Maka Anas mengatakan nuhina annas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami ketika itu dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu. Kenapa para sahabat dilarang? Karena sya'nus sahabah, para sahabat itu ketika bertanya liya'mal bihi, untuk dilaksanakan, bukan kebanyakan seperti kita bertanya untuk meninggalkannya. Ini wajib apa sunnah? Ketika ditanyakan apa, dikatakan sunnah, berarti saya masih bisa meninggalkan amalan ini. Tapi kalau persahabat itu ketika Rasulullah menyuruh, maka mereka tidak membedakan apakah ini wajib, apakah itu sunnah. Bahkan kita pun mengenal sunnah dan wajib tentunya bukan dari zaman sahabat. Jadi Rasulullah sangat sayang kepada sahabatnya, jangan sampai menanyakan sesuatu yang asalnya tidak wajib menjadi wajib, yang asalnya tidak terlarang menjadi terlarang, maka dilarang. Maka kata para sahabat, fakana yu'jibuna an ya'tiyar rajul minal badiyah al-aqil thumma yas'ala Rasulullah fanasma. Sehingga kata para sahabat, kami mengangan-angankan agar datang seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah untuk bertanya, kemudian kami apa? Mendengarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Maka yang diharapkan oleh para sahabat itu datang siapa? Utusan dari Bani Sa'ad, yaitu Dimam bin Tha'labah. Dan ternyata kita akan lihat
bagaimana pertanyaannya yang sangat cerdas, seorang Arab Badu yang sangat cerdas. Sa'irar ra'si artinya, sa'irar ra'si itu rambut yang kusut. Ya, ini sering di dalam hadis itu dikaitkan dengan budaya orang Arab yang seling safar. Ya. Sa'irar ra'si itu kan tanda orang yang datang dari perjalanan, rambutnya kusut, kemudian banyak berdebu, ya. Seperti misalkan di dalam hadis tentang seorang yang berdoa kepada Allah, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, ya, padahal dia ash'atha akbara. Artinya dalam kondisi kucel yang seharusnya ketika dia berdoa dalam kondisi safar lagi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi sebaliknya ketika datang malaikat Jibril kepada Rasulullah dalam hadis Muslim, ketika datang syadidu bayadi asyab, syadidu sawadi sya'ri. Jadi beda kondisinya. Dikatakan habis safar tapi tidak kelihatan. Nah, ini dikatakan sa'irur ra'si karena datang dari negeri yang jauh. Faqala, ya Rasulullah, ini pertanyaannya. Akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Wahai Rasulullah, informasikan kepadaku, kasih tahu aku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari salat. Nah, kalau kita lihat riwayat Imam Muslim, maka kita akan semakin melihat betapa cerdasnya Dimam bin Tha'labah dalam bertanya. Jadi tidak langsung Rasulullah. Kalau dalam riwayat Imam Muslim dari Malik itu datang dia mengatakan ya Muhammad. Tidak mengatakan Rasulullah, wahai Muhammad, dengan khas kebaduyannya, ya. Ya Muhammad. Ya, atana rasulun min indik faza'ama annaka taz'umu annallaha tursiluk. Mengatakan itu, wahai Muhammad, telah datang utusanmu ke negeriku dan mengatakan bahwa kamu itu mengaku-ngaku sebagai apa? Sebagai utusan dari Allah. Jadi bahasanya langsung saklek gitu. Kemudian kata Rasulullah, "Na'am." Gitu aja. Gak marah disebut Muhammad. Kemudian dia bertanya lagi, "Faman khalaqas sama?" Siapa yang menciptakan langit? Kata Rasulullah, Allah. Santai aja jawabannya, walaupun pertanyaannya yang tidak sopan. Waman khalaqal ardh? Siapa yang menciptakan bumi? Allah, kata Rasulullah. Waman nasabal jibal wa ja'ala fiha ma fiha? Kemudian siapa yang meninggikan bumi dan berbuat apa yang di dalam hutan tersebut, di gunung tersebut? Kata Rasulullah, Allah. Jadi mulai pertanyaan dari suatu yang penting tentang apa? Rububiyah, kemudian baru masuk ke dalam uluhiyah. Kemudian wa fabilladzi khalaqas sama wa khalaqal ardh wa nasabal jibal Allahu arsalak. Pertanyaannya, demi yang telah menciptakan langit, demi yang telah menciptakan bumi, demi yang telah meninggikan gunung, apakah Allah mengutusmu? Kata Rasulullah, na'am, ya. Baru ke sini nyambung, ya Rasulullah. Artinya dia sudah masuk Islam seketika itu juga. Tidak menunggu lama prosesnya. Ini adalah yang disebut orang yang cerdas yang disebut oleh Abdullah ibnu Abbas ketika datang Dimam bin Tha'labah. Abdullah ibnu Abbas mengakhiri hadisnya, "Fama sami'tu wafda qaumin afdalu min Dimam bin Tha'labah." Kami tidak pernah menemukan seorang utusan yang lebih cerdas dari Dimam bin Tha'labah. Bukan cerdas seperti Abu Jahal bisa berdebat, tapi kecerdasannya bertanya yang tepat, kemudian hidayah cepat masuk. Itu adalah orang yang cerdas. Jadi yang cerdas itu bukan yang ahli mendebat, tapi orang yang cepat menerima kebenaran. Kemudian dia langsung bertanya, Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Baru masuk setelah tauhid rububiyah, uluhiyahnya sudah masuk, dia bertanya tentang apa? Arkanul Islam yang diwajibkan kepada orang yang sudah meluk Islam. Maka Rasulullah mengatakan, as-salawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'a. Kata Rasulullah, yang diwajibkan kepadamu dari sholat itu adalah sholat 5 waktu, ya, dari zuhur sampai subuh itu yang kita lakukan. Kemudian illa an tatawwa'a syai'a, kecuali kamu melakukan sesuatu yang sunnah. Di sini ada kata illa dibahas oleh para ulama. Illa di sini kemungkinan istisnanya munqati',
kemungkinan muttasil, tapi keduanya berkonsekuensi. Pertama, supaya kita jelas, kita contohkan dulu istitsna dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan yang munqati atau yang muttasil dulu. Jaa al-qaumu illa Muhammadan atau illa Zaidan. Datang kaum atau manusia kecuali Muhammad atau kecuali Zaid. Zaid itu yang dikecualikan dari siapa? Kaum. Zaid termasuk kaum bukan? Termasuk manusia bukan? Termasuk manusia. Maka ini muttasil. Kalau yang munqati itu ja'al qaumu illa himaron atau illa ghanaman. Datang sekelompok kaum kecuali kambing. Ini munqati namanya. Karena yang dikecualikan tidak termasuk kepada apa? Yang sebelumnya. Nah, di sini kalau disebut munqati, maka konsekuensinya kata para ulama, tatawwu ini tidak termasuk sesuatu yang wajib disempurnakan ketika sudah dimulai. Ya, misalkan seorang misalkan melakukan puasa, maka dia boleh saja membatalkan puasanya ketika itu puasa sunnah atau sholatnya ketika sholat sunnah, ya, karena tidak ada kaitan dengan kewajiban menyempurnakan. Ya, tapi kalau ini muttasil, maka ini pendapat para ulama yang melarang untuk berbuka puasa walaupun itu sunnah kalau sudah dimulai, karena sama-sama wajib kalau sudah dimulai. Ya, seperti sholat juga, ketika sudah kita mulai sholat maka tidak boleh dipotong. Ya, karena apa? Muttasil kepada kewajiban. Maka saya lebih condong pada pendapat para ulama, dan ini memang mayoritas, ini adalah munqati' dengan dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkadang membatalkan ibadah puasa sunnah ketika beliau tidak ingin melanjutkannya. Termasuk sholat kita, ketika kita sudah sholat, misalkan masuk masjid, sholat tahiyatul masjid atau tahiyat qobliyah, ya. Ketika sudah sholat, maka ketika imam sudah masuk, maju ke depan, boleh saja kita membatalkannya. Kecuali ketika kita mengira bahwa imam belum takbiratul ihram, kita sudah bisa mengakhiri sholat sunnah kita. Ya. Faqala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Kemudian ke bawahnya imam bertanya lagi, wahai Rasulullah, kasih tahu aku tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadaku tentang puasa, saum. Ini syahid daripada hadis yang kita bacakan. Faqala syahra ramadhana illa an tatawwa'a syai'a, yaitu bulan Ramadan kecuali kamu melaksanakan puasa sunnah yang lainnya. Kita bisa lihat dalam rangkaian rukun Islam kan, pertama apa? Syahadat, ya, tadi sudah dibahas dalam riwayat Imam Muslim. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Imam Bukhari di sini mendahulukan saum daripada zakat. Ya, kata Asy-Syinkiti, nah dalam syarahnya beliau mengatakan ini min soni'il ulama. Ulama itu ada zauk dalam menyusun hadis itu bil makna. Ya, terkadang ada yang menyusunnya sesuai dengan arkanul Islam, terkadang seperti Imam Bukhari ini. Salah satu yang disebutkan oleh para ulama, karena Imam Bukhari ingin menggandengkan bahwa sholat dan saum itu sama-sama ibadah badaniyah. Ya. Sementara zakat adalah ibadah maliyah, didekatkan dengan ibadah haji, yang ibadah haji itu selain badaniyah juga apa? Maliyah. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakat. Kemudian apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang zakat? Faqala fa akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'il Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang syariat-syariat Islam. Di sini tidak disebutkan haji, tetapi dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Abdullah Ibnu Abbas disebutkan tentang haji. Yang jelas tentunya semuanya yang rukun iman itu, rukun Islam itu ada di dalam hadis Diman bin Tha'labah. Walladzi akramaka bil haqq, demi Allah yang telah memuliakanmu, la atatawwa'u syai'an, aku tidak akan menambahkan lagi, wala ankusut, dan aku pun tidak akan mengurangi mimma faradallahu alayya syai'a, tidak akan mengurangi apa yang Allah wajibkan. Artinya pokoknya wahai Rasulullah, aku ini tidak cukuplah, yang wajib ini aku lakukan, yang dilarang aku tinggalkan, dan aku tidak akan melakukan yang sunnah. Apa jawaban Rasulullah? Aflaha in shadaq.
ya. Dia aflah, aflah itu fauz, zufar. Nah, Imam Nawawi menambahkan ada 4 aflah itu. Baqaun bila fana. Baqa bila fana itu dia akan kekal di surga tanpa ada penghujung. Ghinaun bila faqr, akan kaya terus, gembira terus tanpa kesusahan. Kemudian dua lagi, izzun bila dhullin, mulia, tidak pernah terhinakan di surga itu. Kemudian ilmun bila jahlin. Maka di dalam panggilan azan itu kan hayya, kalau kita memahami itu hayya 'alas shalah. Ketika memanggil untuk salat, maka dilanjutkan dengan hayya 'alal falah. Artinya orang yang melakukan kewajiban dari Allah saja, ya, tanpa menambah yang lainnya, kemudian dia meninggalkan semua yang diharamkan, insya Allah seperti yang Rasulullah katakan, dia adalah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Seperti mudah, tapi tentunya sangat berat sekali bagi kita untuk melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram itu. Oleh karena itu, bagi kita mungkin ya tidak bisa hanya mencukupkan yang wajib, tetapi berusaha menyukai yang sunnah, karena yang wajib pun kita terkadang banyak keteteran. Nah, ini hadis nomor 1 dari Kitabus Shaum. Ini tentunya banyak pelajaran yang bisa kita gali ya dari hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Bahkan kita bisa melakukan yang sunnah-sunnahnya, sehingga kita tidak cukup sebagai muktasid, tapi termasuk ke dalam dalam itu, summa arsalnal kitabal ladzi istafainahu minhum sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat, kita agak termasuk orang-orang sabiqun bil khairat, melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, melakukan yang sunnah-sunnah. Kemudian juga sebentar lagi kita bulan Ramadan, mudah-mudahan ibadah kita bisa kita sempurnakan, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat bagi saya pribadi, dan kalau ada baiknya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.